sekarang bayangkan sebagai sebuah anak tangga ya. Bila Anda berada di dalam anak tangga sosial ekonomi, lalu Anda posisinya di tengah, maka Anda bisa melihat di atas Anda ada orang yang memiliki kehidupan lebih baik, kondisi ekonominya lebih baik, barangkali rumahnya lebih baik, punya motornya lebih baik, atau mobilnya lebih baik, dan kesenjangan antara posisi Anda yang di sini dan posisi yang Anda inginkan itu terasa jelas. Dalam situasi seperti ini, maka Anda punya kecenderungan mau mengambil hal-hal yang berisiko sekalipun asal bisa membawa Anda naik ke atas. Nah, inilah yang membuat orang mau ambil risiko itu. Jadi seseorang misalnya mau ambil kegiatan berisiko, judi, dengan harapan nanti bisa lompat beberapa anak tangga kepada posisi yang diharapkan. Atau mungkin ambil pekerjaan dengan risiko yang besar, tapi bisa lompat ke atas, pendapatan lebih besar. Atau mengambil pekerjaan berisiko besar, walaupun mungkin punya dampak yang negatif pada kesehatannya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berisiko kecelakaan, bahkan langkah-langkah yang punya risiko besar. Ini adalah cara mereka mencoba mengejar hasil yang diinginkan. Pengen lompat, walaupun risikonya tinggi. Jadi, bila hanya miskin saja, tapi tidak merasakan ketimpangan, dia mungkin akan mengambil risiko itu. Tapi karena situasinya di bawah dan melihat ada yang di atas, disitulah dia mau lompat. Eksperimen yang dijelaskan pada buku ini menemukan bahwa orang yang merasa jadi korban ketimpangan, yang merasa di bawah, itu cenderung mengambil lebih banyak risiko dibandingkan mereka yang merasa diuntungkan oleh ketimpangan ini atau mereka yang berada di atas dalam strata ketimpangan. Jadi ini terekam tanpa sadar dalam cara berpikirnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Jawabannya kira-kira seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas sebuah buku yang mungkin akan menggeser bahkan mengubah cara pandang kita dalam memandang masyarakat. Judulnya, nih bukunya, The Broken Ladder: How Inequality Affects the Way We Think, Live and Die. Ditulis oleh Keith Payne, seorang profesor psikologi dan ilmu saraf dari North Carolina University at Chapel Hill di Amerika Serikat. Buku ini mengungkap bagaimana ketimpangan itu mempengaruhi cara berpikir, cara hidup, bahkan dalam tulisan dia cara mati. Yang menarik, ini Payne berpendapat bahwa kemiskinan absolut bukanlah yang paling mempengaruhi kita, tetapi perasaan lebih miskin dibandingkan orang lain itulah yang mempengaruhi perilaku. Ini adalah pandangan yang cukup baru, bisa dibilang mungkin mengejutkan dan berbeda dari yang selama ini kita yakini. Nah, karena itu kita coba fokus pada salah satu dampak yang paling menarik dari ketimpangan yang dibahas di buku ini. Bagaimana ketimpangan mempengaruhi pengambilan keputusan kita menjadi lebih berisiko. Ini kalau kita lihat covernya nih, di sini ada tangga nih. Lalu anak tangganya patah-patah. Nah, nanti dalam pembahasan saya akan jelaskan mengapa kita menggunakan gambaran anak tangga ini untuk penjelasan. Bahwa tangga ini dibayangkan sebagai tingkat sosial ekonomi. Jadi bawah naik ke atas. Itu kira-kira penjelasan mengapa menggunakan anak tangga. Nah, yang menarik, Payne ini menggunakan argumen bahwa ketimpangan itu mendorong orang menjadi lebih mau ambil risiko. Jadi ketimpangannya membuat orang mengambil risiko. Ini mungkin kedengaran seperti counter intuitif ya pada awalnya. Karena begini,
bukankah orang yang merasa kurang beruntung harusnya menjadi lebih hati-hati? Tapi ternyata tidak menurut dia. Mereka yang kurang beruntung, berada di bawah, strata di bawah itu lebih mau ambil risiko. Dalam eksperimen yang dijelaskan pada buku ini, Paine menemukan bahwa orang yang merasa jadi korban ketimpangan, yang merasa di bawah, itu cenderung mengambil lebih banyak risiko dibandingkan mereka yang merasa diuntungkan oleh ketimpangan ini atau mereka yang berada di atas dalam strata ketimpangan. Jadi ini terekam tanpa sadar dalam cara berpikirnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Jawabannya kira-kira seperti ini. Paine menjelaskannya sebagai teori sensitivitas risiko. Teori ini menjelaskan bahwa pengambil keputusan cenderung meningkatkan pengambilan risiko saat ada kesenjangan antara kondisinya saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Dan ketimpangan ekonomi adalah salah satu faktor utama yang menciptakan kesenjangan itu. Jadi sekarang bayangkan sebagai sebuah anak tangga ya. Bila Anda berada di dalam anak tangga sosial ekonomi, lalu Anda posisinya di tengah, maka Anda bisa melihat di atas Anda ada orang yang memiliki kehidupan lebih baik, kondisi ekonominya lebih baik, barangkali rumahnya lebih baik, punya motornya lebih baik, atau mobilnya lebih baik, dan kesenjangan antara posisi Anda di sini dan posisi yang Anda inginkan itu terasa jelas. Dalam situasi seperti ini, maka Anda punya kecenderungan mau mengambil hal-hal yang berisiko sekalipun asal bisa membawa Anda naik ke atas. Nah inilah yang membuat orang mau ambil risiko itu. Jadi seseorang misalnya mau ambil kegiatan berisiko, judi, dengan harapan nanti bisa lompat beberapa anak tangga kepada posisi yang diharapkan. Atau mungkin ambil pekerjaan dengan risiko yang besar, tapi bisa lompat ke atas, pendapatan lebih besar. Atau mengambil pekerjaan berisiko besar, walaupun mungkin punya dampak yang negatif pada kesehatannya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berisiko kecelakaan, bahkan langkah-langkah yang punya risiko besar. Ini adalah cara mereka mencoba mengejar hasil yang diinginkan. Pengen lompat, walaupun risikonya tinggi. Jadi, bila hanya miskin saja, tapi tidak merasakan ketimpangan, dia mungkin tidak akan mengambil risiko itu. Tapi karena situasinya di bawah dan melihat ada yang di atas, disitulah dia mau lompat. Jadi lewat buku ini, Paine juga menjelaskan bahwa ketimpangan membuat orang terlalu fokus pada krisis saat ini, alih-alih merencanakan masa depan. Dan ini bisa membantu menjelaskan mengapa orang yang hidup dalam ketimpangan cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang berisiko. Misalnya, kita sering dengar, pinjam dengan bunga yang tinggi atau menunda perawatan kesehatan karena mereka berharap bisa lompat. Nah, beberapa contoh perilaku berisiko yang juga meningkat akibat ketimpangan ini di dalam studinya ditunjukkan, misalnya perjudian, merokok, mabuk, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas berisiko lain. Ini semua adalah upaya untuk puas cepat dengan harapan potensi hasilnya tinggi walaupun risikonya besar. Tapi ada juga yang menarik, dampak ini tidak hanya terjadi pada orang miskin. Bahkan orang-orang yang secara objektif bisa dikatakan makmur pun bisa terpengaruh jika mereka merasa lebih miskin dibanding dengan yang lain. Jadi yang disebut tangga tadi itu, tidak harus yang di bawah nih kondisi miskin ekstrim, bukan. Di dalam posisi tengah pun, ada tangga di bawahnya nih, tapi ada yang di atasnya. Selama dia melihat ada yang di atasnya, maka ada kecenderungan untuk melakukan hal yang sama. Pada mereka ini, selain mengambil keputusan berisiko, penulis ini, Paine, juga menjelaskan dampak ketimpangan pada aspek lain kehidupan kita. Misalnya, bisa meningkatkan tingkat stres, bisa mengganggu fungsi tubuh kita. Bahkan dalam politik, ketimpangan itu bisa mendorong polarisasi yang kental, bahkan ekstremisme. Jadi, ketimpangan ini juga bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan kita dan bisa membuat kita lebih rentan pada teori konspirasi. Akibat ketimpangan-ketimpangan itu, maka segala macam pikiran-pikiran bisa muncul ekstrim, termasuk cara berpikir yang ekstrim, bahkan yang tadi disebut konspiratif. Jadi, Paine berhasil menunjukkan lewat penelitiannya bahwa ketimpangan ini adalah satu peristiwa yang dampak negatifnya itu banyak sekali pada perilaku. Jadi, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari buku ini? The Broken Ladder
memberi kita perspektif baru tentang bagaimana struktur masyarakat kita mempengaruhi perilaku di tingkat individu. Dan ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi ini masalah psikologi, masalah kesehatan masyarakat. Jadi buku ini mengajak kita semua memikirkan kembali bagaimana kita memandang ketimpangan. Ini bukan hanya soal si kaya versus si miskin. Ketimpangan ini bisa mempengaruhi kita semua. Bahkan mereka yang sudah berada di bagian atas pun dalam tangga skala sosial ekonomi bisa terdampak. Di negeri seperti kita, di mana ketimpangan itu masih amat nyata, kita menghadapi ketimpangan kota, desa, kota besar, kota kecil, antar pulau, antar terdidik, tak terdidik, antar bekerja, tak bekerja. Nah, ini semua merupakan situasi yang kalau kita pelajari dari buku ini harus dipandang lebih dari sekedar persoalan sosial ekonomi. Jadi, dengan penjelasan itu semua, maka kita harus memandang ketimpangan ini dengan perspektif baru. Ketika kita berada di dalam anak tangga yang lebih di atas, jangan pernah memandang mereka yang berada di posisi lebih bawah di dalam strata anak tangga ini dengan standar yang sama seperti kita. Kita harus ada empati lebih tinggi, harus ada rasa kasih sayang, harus ada rasa rahman rahim, karena berada di dalam ketimpangan itu membentuk kesempitan, desakan ketimpangan yang mempengaruhi cara berpikir dan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang bahkan tanpa disadari. Karena itu butuh usaha ekstra keras untuk mengendalikan naluri ini, dan kita pun saya rasa akan menghadapi tantangan bila ditempatkan di posisi yang sama. Karena itu mari kita mencoba mendekatinya dengan pendekatan yang ditulis di sini, seek first to understand, then to be understood. Berusaha untuk memahami, berusaha untuk berempati, jangan buru-buru menghakimi, baru kita berpikir tentang dipahami. Kira-kira urutannya begitu. Jadi saya boleh mengatakan merekomendasikan buku ini pada siapa saja yang tertarik dengan isu-isu sosial kontemporer. Karena buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang salah satu masalah paling mendesak di zaman kita. Ini adalah tantangan ketimpangan ini sekarang luar biasa. Saya pernah katakan ketimpangan antar negara mulai menipis, tapi ketimpangan dalam negara melebar. Indonesia misalnya, dulu kita dengan negara-negara ekonomi maju juaranya jauh sekali. Sekarang kita masuk dalam G20, tetapi di dalam G20 itu ada Indonesia, ada India, ada Tiongkok. Ini masing-masing negara di dalam negerinya memiliki ketimpangan yang luar biasa. Jadi dengan memahami bagaimana ketimpangan itu mempengaruhi kehidupan kita di negara-negara seperti Indonesia yang punya persoalan ketimpangan, ini menjadi sangat penting. Harapannya kita bisa lebih baik dalam mengatasi dampaknya. Kita lebih baik dalam mengelola kehidupan pribadi-pribadi maupun dalam menyusun kebijakan publik. Jadi, buat teman-teman yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana masyarakat bisa bekerja dan bagaimana kita bisa membuat lebih baik, kita bisa membuat kondisi lebih baik, maka buku ini, The Broken Leader oleh Keith Payne, adalah menjadi bacaan yang menurut saya perlu untuk dituntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.